Oke, baik. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin, Pak. Pagi ini lumayan agak crowded tadi jalanan. Saya harus ke kantor dahulu untuk ketemu dengan saudara semua nih. Jadi posisinya sudah full kalau di BPSDM ruangan, jadi space-nya ya terbatas, jadi ya itulah kondisi ya. Oke, sebentar. Saya pakai masker lagi nih. Yang penting sudah ketemu dengan saudara semua nih. Oke, baik teman-teman angkatan 28, sebelum kita mulai, mungkin di antara saudara semua ada yang mau cerita terlebih dahulu ya sebelum kita mulai nih. Barangkali semalam bermimpi apa mungkin ya, atau tadi pagi lagi ngapain, atau kemarin agenda satunya kenapa. Mungkin ngobrol-ngobrol dulu lah memanasan supaya mungkin ada yang sudah sarapan jadi nggak terlalu tegang perutnya gitu ya. Silakan, ayo. Yang mau cerita boleh, atau yang punya soal pertanyaan ujian apa juga boleh, nanti kita bahas sama-sama. Santai aja. Yang mau cerita? Barangkali mungkin ini ada suara saya terdengar nggak ya kira-kira ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oh, jelas ya. Jelas, Pak, ya. Oke, gimana? Ada yang mau cerita-cerita apa nih? Atau semalam nonton berita apa gitu kita belum tahu, mungkin temennya mau sharing boleh. Ada? Atau masih malu-malu? Tapi jangan-jangan di kelas ini belum pada kenal teman-teman. Sudah kok, Pak. Sudah kenal. Kalau sudah biasanya sih teman-teman kalau sebelum para pengajar datang tuh udah pada ngobrol-ngobrol seru heboh gitu biasanya kalau udah kenal biasanya ya. Tadi sengaja saya agak sedikit masih di main room, ngintip-ngintip dikit, belum pada ngobrol bagaimana nih gitu ya. Atau udah capek ngobrol dari semalam ya? Iya, Pak. Oh iya, yang ngobrol sama yang lain ya itu ya. Oke, baik, kalau nggak ada yang mau cerita, nanti saya banyak cerita juga ya. Mungkin ada lebih baik kita mulai saja, mungkin perkenalan dahulu ya. Oke, siapa dulu yang mau kenalan? Saya dulu atau saudara semua? Dari Bapak dulu boleh, Pak. Oh, dari saya dulu ya. Oke, baik, saudara sekalian, nama saya Haris Susanto, Bideswara BPSDM, Provinsi DKI Jakarta. Di Latsar, selain megang agenda 2, juga agenda 4, dan coaching juga. Tapi kayaknya sepertinya saya di angkatan 128, kayaknya dapat apa enggak ya? Kayaknya nggak dapat deh. Kalau nggak salah ya, tapi saya nggak tahu nih. Kemudian, apalagi nih, background saya teknik industri pertanian dari IPB, S1 S2-nya di sana, S3-nya manajemen pengolahan sumber daya alam dan lingkungan, seperti itu di IPB juga. Terus apalagi ya, tinggalnya di Pondok Kelapa, daerah Duren Sawit, daerah BKT, Pondok Kelapa, Pondok Kopi, sekitarnya sudah situ ya. Lagi ya. Hobinya macam-macam kalau ada yang nanya. Terus apa lagi nih yang mau ditanya nih? Statusnya udah menikah, 2 orang anak, 1 orang istri, lagi ya. Aslinya dari Ciputat. Nah, iya. Kayak begitu kira-kira kurang lebih perkenalannya. Ada yang mau ditanya nih sambil saya siapin bahannya juga nih, 128. Saya buka filenya. Oke, barangkali itu. Kemudian saat ini juga kebetulan saya diberikan amanah untuk menjadi editor in chief Jurnal Monas, Jurnal DKI Jakarta. Barangkali jurnal ini akan sangat berguna buat kita semua ya, ASN, terutama yang nanti masuk di fungsional tertentu yang memiliki poin angka kredit.
Dan salah satunya di Jakarta ini, saudara sekalian, perlu saya sampaikan, dari 65 ribuan pegawai atau PNS, itu kurang lebih 30.000 sampai 40.000 itu adalah guru. Dan sebagian besar punya kendalanya adalah karya tulis ilmiah, artikel jurnal. Nah, oleh karena itu kami, teman-teman Widisuara di BPSDM, menginisiasi terbitnya jurnal Monas. Sebentar saya share aja ya. Oke, pada hari ini Pak Haris Sebentar. ini Kelihatan ya PowerPoint saya? Kelihatan, Pak. Nah, ini. Jadi kalau Anda klik di Google misalkan jurnal Monas, maka akan keluar jurnalnya Pemprov DKI BPSDM ya. Anda bisa lihat di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi saudara sekalian yang barangkali punya minat ataupun punya keinginan untuk menulis hasil penelitian, tinjauan ilmiah dan segala macam, bisa publikasi di jurnal Monas, semuanya free alias gratis. Mulai dari proses submit, ya, proses reviewer, kemudian copy editing dan sampai dengan publikasi. Semuanya ini kami garansi gratis. Jadi buat Anda semua CPNS boleh nggak? Boleh. Orang umum aja boleh, masa yang orang DKI nggak boleh gitu ya. Jadi ini sayang banget kalau nggak dimanfaatkan saudara sekalian, dan sekarang posisinya sedang proses akreditasi di Kementerian Dikbudristek Dikti untuk memperoleh akreditasi Sinta. Kami mohon doanya dari teman-teman semua. Oke, ini nomor WA saya, email, kemudian YouTube dan Instagram. Oke, itu barangkali perkenalan singkat. Ada yang sudah mengunjungi jurnal Monas ya? Ini sangat berharga sekali buat saudara sekalian. Kalau Anda klik sekali, maka itu membantu counting untuk ketika di akses ya oleh asesor yang ada di Kemendikbudristek Dikti. Kemendikbudristek Dikti. Sebentar nih, saya share deh linknya deh. Jadi kalau 10 orang klik, nah, visit uniknya itu bertambah sehingga potensi penilaian kita ya setidak-tidaknya ada progres gitu ya setiap harinya, karena dia dipantau terus setiap harinya bagaimana pergerakan keberkalaannya. Oke, barangkali silakan 1 menit saya promosi ini. Boleh Anda klik linknya, saya share di chat Zoom. Silakan sambil dilihat-lihat 1 menit saja. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, termasuk nanti proyek aktualisasinya mau di convert ke artikel ilmiah juga sangat mungkin bisa ya, tinggal kolaborasi dengan coachnya kan kebanyakan dari Widisuara juga, jadi bisa dibantu juga untuk mengolah. Oke, sambil saya lihat ya apakah Anda sudah klik atau belum nih. Ini salah satu lagi contoh berakhlak. Jika diberikan tugas maka harus bla 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 kepada yang memberikan tugas. Ada yang bisa sambung? Jika seorang PNS diberikan tugas atau amanah oleh pemberi tugas, maka harus apa? Harus dilaksanakan, Pak. Lalu kemudian Menjawabkan, Pak. Kepada yang memberi tugas atau amanah. Nih, lagi simulasi kecil aja. Ceritanya saya memberikan tugas kepada saudara sekalian. Ini lagi ngomongin anti berakhlak ya. Ini saya senangnya kalau ngajar itu adalah langsung praktek. Ceritanya saya memberikan tugas kepada saudara semua, ada 10 orang. Kemudian pada tahapan kegiatan ini, apa yang saudara lakukan? Ceritanya lagi melakukan aktualisasi. Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan tugas dengan cara mempertanggungjawabkannya. Misalkan melaporkan, saya sudah Pak, ada 10 orang, tinggal bilang aja satu-satu. Bisa? Kita coba ya. Oke, tadi linknya sudah saya berikan. Kemudian contoh berakhlak yang Anda lakukan adalah, coba bisa dilakukan dari masing-masing satu-satu, bisa ngomong di open mic.
Saya sudah misalkan. Bangunnya pada jam berapa sih? 8 Pak, saya sudah Nah, seperti ini contohnya. kan, sudah saya cek websitenya. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Bagaimana dengan yang lainnya? Baik Pak, saya juga sudah melihat Oke. artikel yang ada di website tersebut. Terima kasih Mbak Rizka. Yang lainnya? Saya juga sudah Pak. Ini saya membuka Oke. jurnal Mbak Arumi. kolaboratif governance intensive the kompetitif Pak. Oke. Baik Pak, saya juga sudah. Terima kasih Mas Rizky. Ya, Pak, saya juga sudah. Terima kasih Mbak Fani, Mbak Yekti. Mbak Lapor Nita. Pak, saya juga sudah membuka website. Terima kasih Mas Cahyo. Bapak, ada beberapa jurnal yang terlihat di beranda. Oke, makasih Manita. Ada lagi yang mau memberikan laporan? Baik, terima kasih Mbak Rini. Oke, ada lagi yang ingin bikin laporan? Oke ya. Jadi ini adalah simulasi contoh. Saya seringnya pakai studi kasus kalau bahas berakhlak. Kalau pakai teori ntar Anda modul 7 modul OMOC itu dibedah semua, nggak bakal cukup waktunya. Mohon maaf banget. Satu modul aja berapa halaman? 100 sekian halaman. Bacanya aja dari daftar isi sampai belakang udah puyeng ya. Iya udah dibaca sih Pak, koper sama belakang itu Pak. Penutupnya gitu doang, di tengah-tengahnya saya nggak jauh juga. Udah dibaca apa enggak ya? Nah, barusan yang kita lakukan itu, ya ini studi kasus ya. Saya Pak, paling gampang itu dari aktivitas kita yang praktikal yang gampang-gampang aja. Itu contoh akuntabel, saudara sekalian. Ketika seorang atasan memberikan penugasan kepada bawahannya, lalu Anda bisa mengerjakannya sesuai dengan fungsi tugas jabatan saudara, berarti Anda ini sebenarnya apa? Kompeten Pak. Kompeten. Kan kalau yang kompeten begini, mohon maaf ya. Tolong dibuka itu link jurnal Monas. Anda bilang begini, caranya bukanya pakai apaan Pak? Kunci Inggris apa pakai apaan Pak? Nah itu namanya nggak kompeten. Kira-kira ada nggak di kantor Anda yang kayak begitu? Bosnya memberikan tugas kepada si A, si B, si C. Tolong buat X, Y, Z. Kata anak buahnya, Pak, cara bikinnya pakai apaan? Pakai minyak goreng, kata bosnya. Misalkan begitu. Itu namanya nggak kompeten. Kalau udah dikasih tahu, masa nggak bisa? Padahal dia sudah punya sertifikasi, misalkan sarjana dan seterusnya. Apalagi seorang guru dan seterusnya gitu ya. Kalau guru matematika diberikan tugas anu, dia nggak ngerti, berarti dia nggak kompeten. Tuh, udah 2 nilai nih. Ini baru perkenalan aja udah 2 nilai. Yang sudah Anda praktekkan, kita simulasikan sama-sama dan Anda tahu caranya. Nanti saat Anda bikin rancangan aktualisasi sampai ujian, kayak begini ditanyanya sama penguji. Gitu aja deh, saya ngasih clue-nya awal aja deh. Pemanasan tapi udah langsung panas. Ya. Ini studi kasus pertama, perkenalan, tapi sebelum kenalan dengan saudara semuanya, saya pengen kenalan juga. Jadi pemanasan tadi anggap aja itu lari dari kecil. Nah, sekarang ngasih dulu sebentar. Barangkali takut kaget. Kita minum dulu, rehat. Ceritanya nih bukan lagi beneran ya. Karena beneran. Oh makasih Pak, saya minum, sarapan dulu Pak, pakai toprak segala macam. Jangan, ntar bubar ini urusannya. Oke, saya juga pengen kenal dengan saudara sekalian. Ya barangkali nanti kalau Anda jadi PNS ya barangkali kita ketemu di mana bisa saling tegur sapa dan seterusnya. Oke, silakan dari mana dulu boleh? Atas atau bawah? Boleh Pak? Oke, dari bapak-bapaknya dulu deh ya. Ada 2 orang Ya. nih. Silakan. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Hari dan teman-teman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Yanuar Ferdianto. Asli saya dari Pekalongan, Pak. Oke. Pekalongan. Tapi keluarga atau istri di Pamulang, Pak. Di Pamulang. Pamulang ya. Ya. Tapi saya sekarang tinggal di Cakung karena mendapatkan tugas di SMA Negeri 89 Jakarta Timur, Pak. Yang dekat sama sekolah ya. Ya, betul, Pak.
Kalau dari Pamulang ya jauh. Luar biasa, Pak. Iya. Ya. Di SMA 89 saya mengajar mata pelajaran seni musik, Pak. Musik apa yang diajarin? Musik, kalau di kelas 10 ada musik Nusantara, Pak, sekarang, Pak. Ada musik Nusantara namanya ya? Musik Indonesia kali maksudnya? Iya, musik Indonesia, Pak. Oh, Indonesia. Iya. Tadinya di mana kuliahnya, Mas? Dulu di Semarang, Pak, di UNES. UNES ya? Ya. Oke, luar biasa, Mas Rizky. Panggilannya Mas apa Pak? Bapak nih saya manggilnya kira-kira. Mas aja kali ya, Pak ya. Oh, Mas aja ya. Iya. Soalnya kan kalau ya makasih Mas Rizky. Ada Mas, ada perak, perunggu gitu ya. Kalau tidak. Oke, lanjut ke Mas Cahyo dulu deh. Ini kan yang lain nanti belakangnya ibu-ibu semua. Ya, silakan Mas Cahyo. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk memperkenalkan diri saya, nama Cahyo Subino, asal dari Banyumas, Jawa Tengah. Domisili di sini di Jatinegara. Tempat tugas saya di SMP Negeri 135 Jakarta dan mengajar pelajaran PJOK. Olahraga lah gitu ya, kurang lebih ya. Iya, Pak, betul, Pak. Olahraganya apaan yang digelutin? Bola voli, Pak. Volinya itu masuknya bola besar, bola kecil? Bola besar, Pak. Iya. Biasa nanya begini karena tempo hari anak saya begitu ujiannya. Ya, itu bola besar, bola kecil apaan? Nah, waduh, perasaan dulu waktu saya SD. Ingat-ingat, kayaknya nggak sampai begitu banget bola besar kecil. Intinya dikasih bola main kita gitu ya dulu gitu ya. Iya, Pak. Sekarang bola besar. Kalau balon juga bola juga sih, tapi kan nggak ada olahraganya ya, adanya niup balon. Oke, Mas Cahyo kuliahnya di mana tadi? Di UNY, Pak. Karangmalang ya. Oh iya, Pak, betul, Pak, Karangmalang. UNY itu tempatnya kakak saya tuh, Mas. Oh. Kuliahnya di sana di Karangmalang. Sempat punya pengalaman juga di Lembah UGM tuh, nyasar-nyasar saya ke situ. Iya, Pak, dekat, Pak, bersebelahan itu, Pak, dengan Karangmalang. Pas mau maghrib kan gelap zaman dulu tuh. Jadi siapa yang mau ditanya di sana? Ya, bahasanya juga saya kurang paham juga. Jadinya kayak begitu. Oke, nggak apa-apa. Mas Cahyo dan Mas Rizky ini ada dua apa ya namanya? Apa namanya teman-teman? Dua laki-laki di antara 8 orang perempuan. Teman-teman. Apa istilahnya ya? Bodyguard, Pak. Oh iya, 2 orang bodyguard ya. Iya. Nah, temennya ini yang ngomong ya, bukan saya ya. Saya mau ngomong gitu nggak enak, tapi kalau temennya yang ngomong kan dia enak-enakin aja. Oke, Mas Cahyo dan Mas Rizky tampang-tampangnya kayak agak tertekan atau apa sih nggak paham ya. Mudah-mudahan bukan karena temennya nih. Teman-temannya nggak ini kan? Nggak sering bully Anda kan? Aman, Pak, baik sekali. Aman, Pak. Ya. Pokoknya kalau ada yang aneh-aneh, pokoknya lapor saya aja. Tadi nomor WA Siap. saya terbuka ya, walaupun mungkin Anda akan bimbingan saya segala macam. Mau chat, mau apa, silakan aja. Ya, karena kita udah sesama satu POPS ya, ASN DKI Jakarta. Jadi network itu penting. Baik, kedua orang bodyguard sudah ada. Nah, sekarang yang dijaganya nih siapa aja nih? Silakan, ayo. Dari siapa dulu? Izin Pak, boleh saya? Oke, Mbak Fani, silakan. Terima kasih Pak Harisanto untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fanian Syukral. Unit kerja saya dari SMPN 289 Jakarta. Untuk di unit kerja di SMP tersebut saya mengampu mata pelajaran seni budaya, majornya seni musik. Oke. Kebetulan saya lulusan alma mater dari Universitas Negeri Jakarta. UNJ ya. Dan domisili di Pondok Kopi. Waduh, tetangga saya balik Pondok Kopi sebelah mana, Mbak? Saya lebih ke dekat Wali Kota Jakarta Timur sih, Pak. Udah nyeberang naik atas ya? Ya, betul. Di Apa flyover. yang dekat rel? Yang sebelah mana? Dekat Al-Azharnya, Pak. Oh, yang dekat Al-Azharnya. Seberangnya ya? Iya. Iya, yang ada jalanannya. Betul, Pak, ada jalan. Iya, yang ada jalanannya benar. Kalau nggak ada jalanannya gimana mau ke rumahnya gitu ya? Bisa jalan, betul, Pak. Nggak ada akses. Oke, gimana Mbak Fani? Apa yang mau ditanya? Nggak ada sih Pak, mudah-mudahan bisa banyak dapat ilmu dari Pak Hari dan bisa saya implementasikan nanti di kedepannya.
Itu aja sih Pak. Oke, baik. Makasih Mbak Fani. Sama-sama Pak Ari. Oke, kita lanjut ke sebelahnya Mbak Fani. Itu siapa? SMP, iya. Silakan. Baik, Bapak, Anissa dulu silakan. Silakan. Kali dulu. Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Nama saya Nita Afriana. Saya lahir di Bandung dan besar di Bandung, tetapi lama di Minang, Pak. Saya di Borobudur, tinggal jalan kaki. Oke, luar biasa. Jalan kaki kemana maksudnya? Candi, Pak. Oh, wilayah situ ya? Ya, wilayah Iya, Candi iya, Borobudur. iya, iya. Kemudian unit kerja saya di SMK Negeri 5 Jakarta, dan sekarang saya domisili di Tambun, Bekasi. Memang SMK 5 di mana ya? Di timur apa di utara? Di timur, Pak, di Matraman. Oh gitu, Matraman Bekasi ya, satu jurusan lah, lurus-lurus sedikit mentok belok kanan ya. Iya, Pak, lurus. Iya lurus, tapi ya jangan lupa ada belok kanan juga, kalau lurusannya termentok ya. Oke, Mbak Nita tadi dari mana tadi kampusnya? UNES, Pak. UNES juga, berarti ada banyak ya UNES di sini ya? Ya, Semarang. Sama Pak Rizky, sama Ibu Fauziah. Udah 3 orang UNES tadi, UNY, UNJ. Nah, ini kita coba hitung lagi yang lainnya. Oke, makasih Mbak Nita. Terima kasih, Bapak. Kita lanjut ke siapa nih? Nisa, Ya, silakan. Kak. Selamat pagi Bapak dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Veronica Nursalihat. Saya kerjanya di SDN Lengkap 01 Bandung di Jakarta Timur. Asal saya dari Sumedang Bapak, baru ke Jakarta sekarang. Baru ke Jakarta, emang tadinya di mana? Di sana terus? Bapak? Iya, sebelumnya nggak pernah ke Jakarta gitu. Sebelumnya, maksudnya baru menetap di Jakartanya sekarang. Oh, gitu. Ya, Iya. saya asalnya dari Sumedang, dari kuliahnya dari UPI, Pak. UPI Bandung ya. Bukan UPI Sumedang? Ada UPI Sumedang? Ada, Pak. Oh, ada ya, Shalom ya. Ya, PGSD. Tinggal di mana sekarang? Di Cilangkap, Pak. Oke, Cilangkap bareng siapa tuh? Berarti sama saudara ya? Oh, sama teman. Mendekati tempat tugas berarti ya? Oke, baik. Ada yang mau ditanya? Teman-temannya ke Mbak Nisa? Apa katanya? Apa Mbak Fazia? Udah kenal sih, Pak. Sudah. Oh, udah kenal. Iya. Iya. Baik. Nanti kalau saya tanya hobinya Mbak Nisa apa? Kalau itu belum sih, Pak. Ah, berarti belum kenal. Belum kenal itu. Gitu ya. Kalau sudah tahu hobinya apa, yang tidak disuka dia itu apa segala macam, berarti udah Golongan kenal. darah juga saya belum tahu. Oh ya. Nah, kalau golongan darah tinggal lihat KTP aja, itu masa kenalan. Tinggal di foto aja KTP-nya, itu udah tahu golongan darahnya. Canda ya. Oke, makasih Mbak Nisa. Kita lanjut. Kita lanjut ke siapa? Baik, Pak. Ya. Selamat pagi Pak Hari. Mohon izin perkenalkan, nama saya Syafisaya Wulandari. Saya mengajar kelas 1 di SDN Menteng Atas 01. Asal dari Tegal, Jawa Tengah. Oke, berarti sama Banyumasan dekat-dekat tadi ya, siapa tuh? Cahya ya, apa Rizky? Enggak? Ya Banyumas, Pak Cahyo, Banyumas ya? Iya Bu, di Banyumas. Nah, tadi katanya udah pernah kenal ini. Ceritanya gimana? Udah. Hah? Udah apa belum? Udah. Kapan? Barusan gitu ya? Belum terlalu mengenal lebih dalam ya Pak. Iya, betul. Belum terlalu dalam, Pak. Iya, makanya nih saya bantuin ini sih kenalin biar pada kenal. Kadang-kadang orang kalau kenal malu. Soalnya namanya doang, tinggal di mana ya nggak tahu juga, mau nanya juga nggak enak segala macam. Ya mumpung Bahdi nggak kenalin ya, saya jadi tahu deh gitu aja. Oke, panggilan tadi siapa? Ulan dari Yekti atau Capi atau Pita? Hah? Cavita. Capitan. Apa? Cavita, Pak. Oh, Cavita. Saya kira Capitan. Capita ya. Pakai F. Cavita. Oke, Cavita. Kayaknya rada-rada susah nih, Cavita. Ada juga tuh kalau kita lagi kurang fit,
apa tuh biar daya tahan tubuh tuh. Ada UC, ada apa lagi tuh? B kompleks, itu namanya apa tuh? Multivitamin, Pak. Vitamin. Iya, itu namanya vitamin. Nah, kita juga itu, tapi pakai V. Vitamin C ya Pak. Iya, vitamin. Ada juga vitamin dan mineral, kalsium ya. Ini Mbak Kavitanya diem aja. Tenang Mbak. Maksudnya jangan tegang gitu ya, tenang aja namanya masih pemanasan. Oke, siapa lagi nih? Setelah Mbak Cavita. Harus hati-hati sekali ucapinnya. Ya boleh Pak, izin Ya. Pak saya. Silakan. Izin memperkenalkan, nama saya Liska Buniasari. Domisili saya di Citayam Pak. Kayem Bogor. Ya, tempat tugas di SMP Negeri 265 Jakarta, daerah Kebun Baru Tebet. Saya mengampu mata pelajaran IPS. Pasti ke Tebetnya naik kereta ya. Iya Pak, benar. Naik kereta dari stasiun? Citayam. Iya, maksudnya dari stasiun apa dari lampu merah? Oh, dari stasiun Pak. Oh, stasiunnya. Ada juga sih orang yang naik dari lampu merah. Naik apa tuh Mbak kalau itu? Naik apa kira-kira kalau yang naik di lampu merah? Naik apa tuh kira-kira? Naik kendaraan umum Pak. Bis. Pak. Bis. Wah, kalau sekarang udah nggak boleh naiknya di halte. Zaman dulu boleh di Oh iya. lampu merah. Gitu Iya, jawabannya. Iya. Kan nggak dikerjain ya, Mariska. Oke, Mariska dari mana tadi kampusnya? Kuliahnya di mana? Saya di Unindra Pak. Unindra. Oke. Ada satu dari Unindra di sini. Baik, di samping Mbak Rizka ada siapa? Saya Bapak izin. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nening Yuningsi. Saya mengajar di TK Negeri Muria Selatan. Saya berasal dari Sumedang. Saya kuliah di Universitas 11 April. Hah? 11 April? Iya Bapak. Sebelah mana tuh ya Mbak? Saya belum gitu. Dekat sama Bu Hoironisa. Nah ini satu kampung atau bagaimana? Ya, satu kampung Bapak. Tadi Mbak Nisa dari mana? Dari Sumedang sama. Enggak, kampusnya UPI kan? Beda desa. Waduh, ini panitia perlu bertanyakan ini. Bagaimana ceritanya kok bisa ada yang sekampung, bisa ada yang sekampus, bisa ada yang sejurusan, dan seterusnya itu kenapa? Apa kebetulan aja? Kebetulan Bapak. Pak. Baru ketemu. Oh, Baru ketemu di sini di kelompok ini baru tahu dari Sumedang gitu. taunya kapan? Jangan bilang barusan taunya nih. Enggak, kemarin. Oh, kemarin. Iya. Oke. Di Sumedang itu masih banyak tahu apa enggak? Masih Bapak. Banyak, Pak. Tahunya dari mana tuh? Bahan bakunya dari mana tuh? Ada dari kedelai itu Pak, impor. Oh, kalau tahu bagusnya dari kedelai impor. Iya, bagusnya dari kedelai impor. Kalau tempe, Sama Bapak. katanya ada yang bagus kedelai lokal. Buat apa tuh kira-kira? Nggak tahu sih, soalnya pernah nanya katanya lebih bagus kalau pakai yang impor. Makanya ketika kemarin naik, berhenti produksi dulu gitu. Oh gitu, iya. Bisa bikin tahu, Mbak? Nggak bisa. Kalau Manisa? Belum pernah, Pak. Waduh, ini gimana Kayaknya ceritanya? makannya aja, Pak. Katanya kita ini melestarikan produk lokal gitu ya. Berarti Anda semua belum kompeten ini di produk khas Udah, Pak, daerahnya ini. bisa makannya, Pak. Hanya bisa memakai produknya. Waduh, itu namanya Memakan konsumen ya. Memang kalau kita itu disebutnya adalah makhluk pemakan ya. Manusia itu makhluk pemakan apa aja sih biasanya gitu. Kasih tahu ya enak. Tahu itu biasanya diapain? Tahu Sumedang. Dimakan langsung atau enggak dibikin sayur. Oh gitu. Jadi jangan mau makan antar siang aja ya. Kita lanjut lagi nih. Ya, makasih Bapak. Baik, makasih Mbak Nining. Lanjut lagi yang belum siapa ya? Udah semua belum? Mbak Rini ya, silakan. Perkenalkan nama saya Yati, bisa dipanggil Yati. SD Putih Pulau Gadung, mengajar kelas 4 SD. Domisili saya di Jakarta Barat. Kuliah di UHAMKA. Oke, UHAMKA Pasar Rebo ya? Cengkareng ke Pulau Gadung. Oke, jalur lewat jalur sana berarti ya? Hah? Terus ke Pulau Gadung naik pesawat apa naik apa?
Maunya sih Pak. Naik kendaraan Pak. Iya, maksud saya kan kalau dari Cengkareng itu kan Soekarno-Hatta ada bandara kan. Mungkin biar lebih cepat. Cuman di Pulau Gadungnya ada tempatnya nggak buat berhenti. Iya, benar Pak. Nah, kalau ada pasti Mbak Rini udah pakai pesawat untuk mendarat di situ ya. Oke, Mbak Rini punya teman di sini nggak? Ada Pak, sendiri Malangka Pak. Oh, bukan, maksud saya teman yang lain. Teman apa kayak gitu ya? Banyak. Teman di Latsar, jadi teman dari saudara semua ya di sini ya. Oke, baik. Setelah Mbak Rini ada siapa lagi yang belum? Saya sepertinya Pak, tinggal saya. Waduh, silakan. Mohon izin Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fauzia Arumi. Saya mengajar di SMA Negeri 31 Jakarta. Oke. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Ya. Saya domisili di Pinang, Jatinegara. Kemudian asal saya dari kota Tegal, dari Kabupaten Tegal sama kayak Bucavita kota, kalau saya kabupatennya. Oh, beda wali kota sama bupatinya beda ya berarti ya? Iya, beda, Pak. Oke. Kemudian saya juga alumni UNES sama kayak Pak Rizky dan Oke. ya. Jadi ada temennya juga, teman lamanya ketemu lagi di sini. Iya, Pak. Oke ya. Nah, makasih Mbak Arumi. Panggilannya Arumi atau? Kalau di keseharian memang Arumi, Pak, tapi barangkali mengingatnya susah Bu Fauzia tidak apa. Kalau nggak salah ada tuh artis namanya siapa ya? Arumi Basin ya Pak. Ah, itu dia, iya. Oh, istrinya. Istrinya Bupati, wali kota Pak ya Pak? Wakil Gubernur. Wakil Gubernur Jawa Timur ya? Iya. Iya. Ya, disambung-sambungin aja gitu ya. Oke ya, udah semuanya ya. Nah, ini saudara sekalian, adegan yang barusan sudah saudara semua simulasikan ini, perkenalan, ya, kemudian membangun raport, ya, membangun kenyamanan situasi, ya. Kalau ketika Anda, ya mungkin di tempat tugas sekarang ini kan Anda mungkin sudah setahun lebih ya, karena kemarin ada pandemi COVID sehingga tidak memungkinkan seluruh CPNS itu dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, gitu ya. Tapi mungkin ada hikmahnya sehingga Anda bisa menemukan banyak kasus yang terjadi di lingkungan tempat tugas saudara sekalian. Tapi kembali lagi, yang barusan sudah kita lakukan ini sebenarnya untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang lebih kondusif ketika kita saling mengenal, ketika kita tahu bahwasanya teman kita ini sebenarnya nggak suka kalau kita ngomong dengan istilah-istilah yang mungkin dia asing ataupun apa yang berbeda dengan yang ada di pikiran dia dan seterusnya gitu ya. Ini kira-kira dalam konteks berakhlak masuk ke dalam domain unsur apa nih? Harmonis, Pak. Harmonis ya. Betul begitu? Untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. Gitu ya. Harmonis bersama rekan-rekan. Adanya rasa saling peduli. Saling peduli ya. Ada yang udah sarapan kah pagi ini atau ada yang belum mungkin? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Sarapan, Sudah. Pak, ya. Ini kalau saya nanya begini berarti saya peduli kepada saudara apa tidak? Peduli. Tapi kira-kira saudara semua peduli dengan saya apa tidak ya? Aduh. Pak Arik sudah sarapan, Pak. Aduh. Ya kan begitu caranya kan. Ini kita lagi praktek kali ini. Kenapa ntar ada beberapa series tugas juga di ke depan. Dan saya akan lebih mudah mentransfer konteks berakhlak itu ketika kita langsung dengan hal-hal yang sehari-hari ya. Jadi gitu ya. Ketika misalkan tadi bilang harmonis supaya keluarganya enak. Kira-kira nih. Kalau tadi saya misalkan nanya ya. Teman-teman gitu ya. Hari ini sudah sarapan apa belum? Ada yang mau cerita atau tidak seterusnya. Karena saya punya niatan. Sebentar lagi kita akan sama-sama nih mau diskusi tentang agenda berakhlak. Oleh karena itu harus fokus semuanya kan, supaya goalsnya tercapai, tujuannya tercapai. Ya,
Saya nggak pengen kalau ada di antara user saya di sini, 10 orang ini punya kendala, apalagi kendala pikiran. Pikirannya di mana-mana dan segala macam, sehingga menjadi nggak fokus. Pokoknya saya akan lakukan yang terbaik supaya Anda semua dapat pelayanan yang bagus. Tindakan apakah itu? Ayo. Orientasi pelayanan. Oke, apanya yang khusus pelayanan? Karena Bapak memberikan suatu jalan gitu, maksudnya upaya terhadap kami kalau misalnya memang semuanya harus baik-baik saja dan memang sudah ready untuk menerima materi hari ini. Jadi pelayanan yang terbaik gitu. Maaf kalau salah, Pak. Nggak ada yang salah, ini ada yang salah ya. Jadi kata Mbak Fani, bersih pelayanan ya. Oke, saya sepakat dengan itu. Ada banyak hal yang bisa kita temukan, misalkan ketika misalkan saudara sekalian juga sama. Ada orang bertanya kepada Mbak Fani atau yang lainnya, sesuai dengan tugasnya tentunya ya. Kalau Anda tadi banyak kan di sekolah semua nih, rata-rata nih guru semua ya. Siswa bertanya atau orang tua murid bertanya, itu kira-kira Mbak Fani atau yang lain jawab atau tidak? Harus jawab. Pak. Jawabnya dengan tulus atau dengan senyum, sopan santun, dengan bahasa yang bagus dan sopan. Itu seperti apa? Dengan sopan santun dan lemah lembut. Sopan santun, ramah. Oke, sopan santun, ramah, segala macam. Dan menjawab pertanyaan yang si petanya tadi kan? Iya, menjawab Pak. Pak menjawab. Jawab ya. Kira-kira kalau Anda, ya, ini rata-rata sudah berkeluarga ya, kalau saya lihat tampang-tampangnya nih. Nah, ada yang belum juga ya? Ada yang belum Pak. Ada yang belum juga ya. Oke, nggak apa-apa. Kita doakan kalau yang belum ya, mudah-mudahan dapat ya. Yang belum dapat, ya barangkali dari teman angkatannya yang masih jomblo juga barangkali. Ya, atau beda angkatan juga nggak apa-apa. Oke, saya mana tadi? Jadi lupa nih. Pertanyaan siswa Pak. Oke, bagi yang sudah berkeluarga mungkin punya anak yang sudah sekolah atau apa, itu bertanya kepada gurunya, gurunya menjawab. Kira-kira puas nggak tuh orang tua murid ketika gurunya merespon pertanyaannya itu? Puas nggak? Insya Allah puas. Oke. Puas, Pak. Itu aja sudah menjadi poin penting layanan publik khususnya Pemprov DKI Jakarta kepada warga Jakarta, saudara sekalian. Kenapa kita ini membawa Kops Jaya Raya di setiap aktivitas, di setiap pelaksanaan tugas jabatan saudara masing-masing. Jadi, misalkan saya, Haris Susanto Widiswara BPSDM Pemprov DKI Jakarta, membawa Kops BPSDM dan juga Pemprov DKI Jakarta dimanapun saya bertugas. Kalau saya melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji ataupun melanggar peraturan, maka saya bisa berpotensi menjelekkan nama Kops saya. Saya berusaha menjaga itu sebaik mungkin. Ya, dengan cara memberikan dari servis yang terbaik ya untuk user saya. Kemudian intinya adalah melakukan bagaimana upaya-upaya yang tiada henti, ya, bagaimana adaptasi dan segala macam. Tapi pada intinya saya berusaha untuk menjaga nama baik Pemprov DKI Jakarta, karena tempat saya bertugas di sini, tempat hidup saya di sini. Tindakan yang saya lakukan ini apa? Loyal Pak. Loyal. Ya. Atau ketika kita berada di luar negeri lagi tugas, membawa nama baik bangsa, negara. Loyal. Atau ketika saya tadi makan yang menggunakan tahu Sumedang, dibandingkan saya beli sesuatu makanan yang branded luar negeri, padahal untuk menggunakan rapat aja, ya, atau lagi di klub gitu ya. Untuk apa itu? Loyal. Iya. Atau ketika saya pakai sepatu beli di online antara dua pilihan. Di ceritanya Anda kalau di sekolah juga sama ya. Anda mungkin nanti ditugaskan oleh pimpinan Anda segala macam. Tolong dong kita mau beli barang nih, ada dana BOS atau BOP. Kira-kira itu pilih yang bagaimana tuh barangnya? Apakah yang merek lokal, merek luar negeri, atau bagaimana? Pilihan saudara semua. Nah, pilihan itu kan, pilihan itu semua itu, ya konteksnya makanya sekarang dilaksanakan berakhlak. Loyalnya tuh di mana? Apakah
cukup Indonesia Raya doang nyanyi? Ya enggak dong. Apa hafal cukup Pancasila doang? Ya tidak dong. Saya hafal Pancasila, Pak. Tapi, Pak, itu ada duit, Pak, di meja saya, Pak. Waduh, duitnya itu nggak tahu punya siapa, Pak. Iya kan nggak tahu yang punya siapa, ya saya bawa pulang aja. Enak tuh. Dimakan katanya, panas-panas sedap. Katanya begitu. Apakah itu berakhlak? Tidak. Tidak. Apa tuh dia? Dia melanggar integritas. Berarti apa dia? Kira-kira melakukan apa tuh? Pelanggaran. Iya, melanggar integritas. Berarti dia melanggar nilai unsur apa dalam berakhlak? Akuntabel. Akuntabel, Mbak Fani. Waduh, Mbak Fani kayaknya udah baca banyak ini kayaknya. Ya, Mbak Fani ya. Sedikit banyak, Pak. Sedikit-sedikit ya, nggak banyak. Iya, kan kalau sedikit-sedikit itu menjadinya lebih banyak. Kalau banyak itu lama-lama menjadi lebih banyak lagi. Katanya sih begitu. Kata Mbak Aurumi, guru bahasa Indonesia. Apa peribahasanya, Mbak? Dikit-dikit lama-lama jadi bukit, Pak. Peribahasanya bagaimana? Bahasa yang itu kan Peribahasa tadi yang dikit-dikit lama-lama jadi banyak. Apa? iya, dikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, Pak. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Gitu ya? Saya lupa lagi nih. Tiga pulau terlampaui. Sekali menangkut dayung, buat 3 pulau terlampaui. Begitu, benar. Saya nggak tahu ini guru-guru semua di sini yang lebih paham. Sedikit lama-lama menjadi bukit juga peribahasa itu, Pak. Oh, peribahasa juga, ya. Iya, Pak. Yaudah dah, sekarang Anda semua bikin dikit-dikit aja. Nah, kan bukit-bukit kita udah banyak yang udah nggak ada nih. Barangkali ntar jadi banyak bukit. Tinggal tanamin pohon-pohon yang banyak supaya lestari lagi lingkungan kita. Gitu aja deh ya, Mas Rizky ya, Mas Cahyo ya. Siapa? Yang ibu-ibu yang ngumpulin, nanti udah jadi bukit, ada yang nanemin. Siapa? Begitu aja deh. Soalnya kalau saya diskusi dengan para guru-guru, ini kan jadi para guru-guru. Ya, guru semua. Iya, mesti hati-hati juga gitu ya. Saya takutnya, Pak nggak begini, Pak. Masa 100 dikurang 199? Salah itu. Salah ya? 100 dikurang 1 berapa? 99, Pak. 99. Salah kan? 100 kurang 1. Nih, Mbak Fani punya 100. Tergantung Ya. konteksnya. Ya, Tergantung konteks. konteks. Ya, Bapak 100-nya 100 apa? BPI udah pengen sama Nisa 100 apa? Kalau 100 angka bilangan ya dikurangi 1 bilangan ya betul 99, Pak. Ya udah, saya ganti dah jadi barang. Mbak Nisa punya 100 pabrik tahu atau 100 gerobak tahu. Ya. Ini mereknya tahu Sumedang lah gitu ya. Iya. Tapi jualnya di Jakarta, merek tahu Sumedang. Karena kalau di Sumedang sendiri mungkin nggak pakai merek tahu Sumedang ya. Pakai juga sih. Yang benar. Emang nggak tahu bosnya itu. Udah tahu di sini jual Sumedang, pasti dikasih merek tahu Sumedang juga ya. Ya udah deh, anggap aja benar. Punya 100 gerobak. Terus kalau 1 gerobaknya dikasih ke teman-temannya di sini gimana? Jadi lebih dari 100. Bukan cabang. Aduh. Iya. Gitu ya. Kalau temannya itu bisa menambah lagi, Pak, misalnya dia usaha dari 1 gerobak, kemudian dia berhasil jadi banyak, dari 100 itu bisa jadi banyak. Kalau temannya mau berwirausaha. Iya. Jadi jawabannya, kalau 100 dikurang 1 jadi berapa? 99, memang. Tadi katanya bukan. Jadi banyak. Tadi yang ngomong tergantung konteks, kata Manisa. Bisa balikin lagi. Ya kalau konteksnya tahu Sumedang gimana? Enggak jadi 99 kan? Enggak. Enggak, Pak. Terus kalau konteks yang lain, kalau Anda punya sesuatu, Anda kasih ke teman-temannya di sini, berkurang atau malah bertambah? Kalau secara kuantitasnya berkurang, Pak. Kebermanfaatannya mungkin bertambah. Gitu ya? Terus. Ya udah, ntar dites aja. Anda punya sesuatu apapun itu, ketika kita ya berbagi, ya insya Allah pasti akan bertambah. Kalau secara fisiknya kelihatan,
saat ini mungkin kelihatan berkurang. Ya. Tapi bertambahnya itu bisa jadi makin sehat dan lain segala macamnya gitu ya. Oke, ini tambahan aja. Jadi kalau ngomong berakhlak itu, kalau kita ngomong teori ya, modul segala macam itu banyak, panjang atau lebar. Maka saya bawa Anda semua ke dalam simulasi-simulasi yang barusan sudah kita banyak dialogkan gitu ya, sehingga menjadi lebih mudah mencernanya. Oh, ternyata kalau saya mau aktualisasi itu, kalau saya mau menggunakan atau melakukan internalisasi nilai loyal itu berarti saya akan misalkan menggunakan bla 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 apa gitu ketika proses tahapan memilih jenis OS misalkan operating system ketika mau aktualisasi atau apa, itu saja udah masuk kategori itu pada skup kecil yang memang Anda akan lakukan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini pemanasan udah banyak banget ini, udah langsung ke inti daripada inti yang akan kita bicarakan. Tapi kita balik lagi ke PowerPoint ya. Kalau dia mau ditanyakan, tolong bisa langsung open mic atau resen boleh. Jadi supaya langsung bisa kita diskusikan. Baik, saudara sekalian. Nah, ini laptop saya jalan sendiri. Oke, jadi apa sih tujuan agenda 2 berakhlak? Sebenarnya tadi udah banyak kita bahas ya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah kita atau kami ingin Anda semua sebagai kader ya, ASN muda khususnya di Pemprov DKI Jakarta ini mampu ya untuk menerapkan nilai dasar ASN. Nah, nilai dasar ASN ini ada banyak, saudara sekalian. Kalau Anda baca di undang-undang apa? Undang-undang ASN nomor berapa? Ayo. Katanya tinggal kontrol F. Pencet aja sekarang. Jangan salah mencet, hati-hati ya. Jangan mencet hidung temennya, nanti susah. Ya, undang-undang berapa nih? Katanya udah pada baca. Nomor 5 dari 14 ya. Ini enaknya kalau online kayak gini nih. Kalau offline, ya sebelumnya maju yang nggak bisa jawab. Kalau online, ntar Pak, sambil pura-pura ketik. Tapi tangannya sambil gayangan ngomongin ke keyboard tuh. Undang-undang ASN, enter, langsung keluar hasilnya, gitu ya. Saya perhatikan begitu peserta, ya saya maklumin aja. Ceritanya anggap aja saya nggak ngeliat gitu ya. Oke, Undang-Undang ASN, Undang-Undang 5 2014. Kalau saudara baca secara penuh, akan saudara temukan di situ nilai dasar ASN. Pada intinya adalah, jika sebelumnya mungkin Anda nanya ke teman-temannya yang sudah ikut latsar ya. Tentunya teman-teman kan yang sudah ikut. Ya, Hani ya? Ya, betul Pak. Sudah ada yang ikut aneka juga mungkin kemarin. Oh, beda. Belum. Aneka? Kemarin, tapi kemarin Pak. Aneka. Terus kamu nanya, emang zaman lu kemarin gimana? Waktu gue sih aneka. Emang sekarang berubah? Sekarang udah berubah bro, sis. Sekarang namanya berakhlak. Apaan tuh? Wah, jangan kasih tahu dulu. Iya. Sebenarnya masih sama, saudara sekalian. Nilai dasar adanya di sini undang-undang. Ini ceritanya branding aja ya, supaya lebih membumi, kemudian lebih mudah untuk dihabituasikan kepada para ASN di Indonesia. Oke, kalau Anda semua jadi berakhlak, harapan kita, Anda jadi PNS yang benar. Yang benar itu yang seperti apa? Yang profesional dong. Ya, kenapa? Karena kita mau melayani masyarakat Jakarta. Gitu. Ini tujuan intinya di Latsar. Cuman Anda kita lengkapi lagi dengan metodologi isu-isu segala macam di agenda 1. Kemudian bagaimana fungsi ASN, bagaimana ASN yang smart, nanti besok di agenda 3. Bagaimana merancang ini semua biar bisa diimplementasikan di agenda 4 dengan code dan segala macam. Yang pada intinya sebenarnya nilai dasar ini yang mau kita transfer kepada saudara semua. Walaupun kami yakin, namanya manusia, nggak ada yang instan. Apalagi ini ketemunya udah gede-gede semua nih. Anda semua masih anak-anak apa bukan? Udah dewasa Pak, udah gede. Tapi kalau
di hadapan orang tuanya, yang masih ada orang tuanya, tetap anak-anak kan? Tetap Iya, Pak. Anak-anak. Tapi anak-anak yang sekarang ini juga sudah punya anak gitu ya? Sama sih, iya sih Pak. Saya masih anak sih Pak, masih anak-anak. Tapi sudah punya anak juga gitu Pak ya. Oke, jadi saudara sekalian, apa namanya, kebutuhan atau tantangan ke depan ini semakin tinggi ya. Ini terlepas apapun Anda. Oh Pak, saya dari Sumedang Pak. Saya kan dari Bandung Pak. Saya dari Banyumas Pak. Ketika Anda sudah menjadi bagian dari birokrasi Pemprov DKI Jakarta, maka komitmen itu harus dilurusin. Karena Jakarta ini kota yang heterogen. Gitu ya, saudara sekalian. Kita tidak ada yang namanya, oh ini dari si Anu, dari daerah Anu, nggak ada. Pokoknya semua sudah komit bersama bagaimana membangun Jakarta, melayani warga Jakarta. Gitu loh. Dalam pasang tugas sudah tidak lagi, ini karena dari saya ini, dari sini, nggak ada kayak begitu. Kalau di sini. Pokoknya kalau Anda siap untuk mengikuti itu, maka kita komit sama-sama. Tapi kalau Anda tidak siap, ya untuk bersama-sama di bumi yang sama, di bumi Jakarta ini untuk melayani warga Jakarta, ada sebaiknya Anda raise hand, kemudian goyangkan bendera putih dan lapor panitia. Maksudnya pulang ke rumah gitu ya. Terus pulang ke rumah gimana Pak? Iya nggak jadi PNS DKI Jakarta. Kalau Anda tidak siap untuk berkolaborasi membangun Jakarta yang lebih baik. Apakah Anda siap semua? Siap Pak. Siap Pak. Waduh, yang jawab baru 1 orang daripada 1 juta orang di kelas ini. Siap Pak. Harus Siap, siap. Pak. Siap Pak. Harus siap ya. Harus siap. Benar ya, harus siap ya. Nah, tadi yang saya sampaikan kolaborasi, saudara sekalian. Pak, saya orangnya nggak bisa, Pak. Kerja sama teman saya aja susah, Pak. Ya mohon maaf. Yang seperti itu, ya kami nggak bisa nerima tuh. Kalau ada ASN, yang nggak bisa kerjasama dengan rekan kantornya, apalagi yang lintas sektor ini, apalagi kan Anda 10-10-nya ini beda-beda kantor. Betul ya? Kalau yang satu kantor aja nggak bisa kerjasama, apalagi dengan lintas kantor. Terus gimana melayani warga Jakarta? Yang dikit-dikit kritis kan? Ada lobangan 1 mm, kita foto. Kata warga Jakarta, jebret, masukin rejeki. Tolong Pemprov DKI Jakarta, ini ada kebocoran di jalan raya Anu, aspal Anu. Petugasnya datang verifikasi. 1 mm ternyata. Lobangan itunya, lobangan aspalnya. Tapi tetap direspon. Kenapa tetap direspon? Kan kita sebagai pelayan masyarakat. Nah, tepat sekali. Dia mau ngomong apa kayak itu warga segala macam. Jangan pakai emosi. Betul? Pak, tapi saya belum bisa, Pak. Saya agak berat menahan emosi saya, Pak. Iya, kalau begitu ya sabar-sabarlah. Sebentar lagi bulan puasa ini kita terlatihan di situ ya, nahan emosi. Saya juga lagi berusaha menahan kesabaran saya menghadapi Anda semua di sini. Ya kan begitu kita ya. Ini kan ceritanya Anda user saya nih. Anda mau komplain apapun saya akan tanggapi kok. Sehari kenapa begini ngajarnya? Boleh, terima kasih. Saya catat dulu ya. Gitu. Termasuk kan ketika ada orang tua murid komplain, jangan marah-marah dong. Ya, Ibu kalau nggak mau anak Ibu sekolah di sini, Ibu pindah aja, Bu. Masih banyak tuh sekolahan. Udah gratis juga, dapat KJP segala macam. Masih bawel aja, itu kata guru yang tidak berakhlak. Dengerin dulu itu kata orang tua murid, bagaimana ceritanya dia mau ngomong apa. Kan begitu ya, Bu Rizka ya? Udah pernah belum dikomplain begitu? Belum Pak. Iya, ini saya ceritain kalau dikomplain begitu, kira-kira Ibu jangan marah ya. Iya Pak. Tiba-tiba abis ini besok ada yang komplain. Bener kata Pak Ari, disuruh Pak Ari atau bukan orang gitu. Paling dulu saya di KJP paling Pak, pelayanan KJP. Iya itu dia, kan saya lagi ngomong situ ceritanya. Iya kenapa tuh ceritanya tuh? Gimana ceritain? Ya anaknya karena nggak masuk, jadi dia pengumpulannya agak telat Pak. Gitu aja. Terus? Tapi saya terima untuk berkas datanya. Terima apanya nih?
berkas data, Pak. Waktu dulu, Oh, Pak. Saya dulunya di TU, Pak. terus pas diterima Ibu dengan ekspresi yang seperti apa tuh? Pas ketika menerimanya itu? Ya, dengan Hah? memberikan pelayanan Bukan. aja. Maksud saya gestur sikap tubuh Bu Rizka itu dengan sikap yang seperti apa? Rada-rada kesel, rada-rada Enggak, Pak. menyenangkan atau apa? Enggak, Pak. Memaklumi aja, Pak. Iya, dengan senyuman atau dengan rada-rada itu? Ya, senyuman sedikit, Pak. Waduh, senyuman sedikit ya? Iya. Kenapa sedikit ya? Kok nggak banyak? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman bisa nilai nih. Dugaan saya Mbak Rizka sebenarnya ada sedikit dongkol juga saat itu mungkin. Ya Mbak Rizka ya. Karena dikejar waktu itu, Pak, deadline. Iya, udah gitu nih begini. Aduh, orang tuanya komplain, ya mau nggak mau dah. Gitu kan? Iya, Pak, diterima, Pak. Ya begitu, saudara sekalian. Jadi maksud saya begini. Tadi yang saya sampaikan ya Mas Cahyo, Mas Rizky, akan ada banyak tantangan ke depan. Saudara sekarang ditugaskan di sekolah A atau unit A atau B dan C. Itu nggak selamanya akan di situ. Dugaan saya begitu ya, jarang banget orang yang selama ini situ terus. Kan Anda juga punya jenjang karir. Bisa jadi Anda seorang menjadi kepala dinas olahraga misalkan. Saya kan guru, Pak. Ya tadi kan ada guru olahraga. Emang bermasalah gitu? Enggak kan? Mas Cahyo? Enggak, Pak. Enggak apanya? Enggak bermasalah, Pak. Bagi siapa? Bagi seseorang yang naik promosi jabatan, Pak. Nah iya, bagi dia nggak bermasalah. Tapi bagi yang lingkungan yang lain itu bermasalah. Kenapa dia yang jadi ya? Kenapa Mas Cahyo ya yang dari guru olahraga jadi kepala dinas olahraga ya? Bisa jadi begitu kan? Berarti lingkungan itu banyak tantangannya. Gimana cara menghadapinya? Nah, nanti ke masa depan barangkali Anda akan banyak menemui tantangan-tantangan tersebut. Tantangan itu ada yang sifatnya ya mungkin menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan. Gimana cara mensikapinya? Nah, kompetensi berakhlak ini sangat penting buat kita semua, termasuk saya ya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Anda semua adalah kira-kira nih ceritanya nih Anda langsung lulus. Ceritanya ya. Ini nggak ada yang ngaminin ya? Ceritanya saudara semua laksarnya lulus. Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Laksarnya lulus. Amin ya Allah. Amin, Pak. Amin. Ini setiap pengajar tinggal bilang ke panitia, iya angkatan 128, grup 4, nilainya sempurna semua. Kan gitu doang, tinggal bilang. Amin. Amin, Pak. Tinggal 4 orang pengajar bilang, ntar aktualisasinya tinggal dibilang lagi ke pengajar. Selesai urusan. Simple begitu aja, saudara. Tinggal Anda yang membuktikan. Nah, ceritanya kalau Anda sudah lulus, kemudian apa yang saudara semua akan berikan kepada Jakarta? Itu pertanyaan saya. Tolong dijawab satu-satu. Jangan berebutan, antri ya, karena ini situasinya lagi pandemi. Katanya begitu ya. Tolong antri dan gunakan prokes, pakai masker. Ini pakai masker saya doang nih. Kalau yang ya, Anda kenapa nggak pakai masker yang lain? Di rumah, Pak. Di rumah. Oh, gitu ya. Di rumah, Pak. Harusnya Anda nanya ke saya dong, Pak Hari kenapa pakai masker sendirian? Begitu maksud saya. Kan tadi Bapak udah sampaikan, Bapak di kantor. Terus? Berarti banyak orang dan memang harus taat prokes, jadi pakai masker. Oh, begitu ya. Iya. Udah saya ngalah aja deh. Dah, sekarang balik lagi ke laptop ini. Ceritanya bagaimana? Apa yang saudara mau kontribusikan? Ini di-record kan ya? Ya, Pak. Nah, Pak, di record, Pak. iya, nanti kalau udah 10-15 tahun mendatang, Anda bisa buka lagi apa janji saya ya, atau lagi laksar dengan Pak Hari. Oh, ternyata saya janjiin ini. Nah, udah sekarang tinggal dibuka. Oke, masing-masing nih, wajib nih ngomong. Tapi jangan berebutan, silakan. Saya duluan ya, Pak. Ya, boleh. Apa nih? Insya Allah kalau misalnya memang saya lulus nanti latsar, saya akan membuat diri saya menjadi salah satu ASN DKI Jakarta yang memiliki
nilai-nilai akhlak tadi, yang mana dalam tiap nilai akhlak itu pastinya nanti akan memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas saya sebagai guru seni budaya yang insya Allah akan bisa membantu anak-anak dan memfasilitasi anak-anak khususnya di unit kerja saya di SMP 289 bisa jadi lebih baik dan lebih adaptif, lebih punya inovasi dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan anak-anak di bidang seni serta dengan keprofesionalitas yang saya punya sebagai guru di Pemprov DKI Jakarta. Oke, jadi mau meningkatkan seni budaya pada anak murid gitu ya? Menggali kompetensi khususnya untuk seni budaya yang ada pada anak-anak didik, peserta didik. Oke dan ya. Seni budaya generasi muda lah ya saya sebutnya, karena peserta didik muda-muda ya. Oke, di samping Bapak nih yang lain gimana? Boleh juga konteks yang lebih makro juga boleh-boleh aja ya. Saya akan bangun istana Pak, atau saya akan bangun perusahaan Pak, UMD Pak, atau apa Pak, serah ya. Pokoknya Anda punya apa yang mau Anda kontribusikan untuk Jakarta. Aduh, nggak kedengeran suaranya nih. Ya, silakan semuanya boleh menjawab ini untuk semuanya ya. Insya Allah, ketika saya lulus PNS di DKI Jakarta, saya akan melaksanakan tugas seperti saya sebagai guru, khususnya sekarang kan saya mengajarnya kelas 1 Pak. Jadi saya akan membantu siswa-siswa saya di kelas 1 supaya lebih memiliki motivasi untuk belajar gitu Pak. Karena kan kelas 1 itu mengawali, jadi jangan sampai ketika mereka baru pertama kali masuk sekolah, pengalamannya ikut banyak tugas dan lain sebagainya. Saya suasana pembelajaran yang menyenangkan, santai, serius tapi santai seperti itu Pak kalau konsepnya. Gitu ya? Ya, inginnya begitu Pak, inginnya berbasis kebahagiaan lah gitu untuk anak-anak, misalnya kan anak kelas rendah gitu Pak. Anaknya siapa yang mau dibahagiain nih? Anak orang tua siswa. Oh gitu ya, ya. Oke, baik, kalau begitu saya mau ngasih yang lebih gampang aja lah, meningkatkan kebahagiaan peserta didik gitu ya. Oke, Mbak Nisa. Ya, nanti kalau Anda juga punya anak sendiri juga dibahagiain juga ya. Oke, bercanda ya. Oke, lanjut yang lain. Mohon izin Pak, saya mungkin? Ya, Manita. Ya, mohon izin Bapak, insya Allah jika saya lulus menjadi PNS, karena saya mengajar di SMK, mungkin saya akan berkontribusi untuk mengajarkan kepada anak, karena COVID ini Pak, menurut saya selama COVID ini pembelajaran jarak jauh itu karakter anak itu sudah mulai hilang Pak. Misalnya contoh kecil saja, lewat depan guru aja, bablas aja nggak ada. Permisi Pak, permisi Bu, menurut saya seperti itu. Kemudian jika saya lulus, saya akan berkontribusi untuk apa yang saya dapatkan selama latsar ini, mulai dari wawasan kebangsaan, saling menghormati, sopan santun, karakter ini akan saya lebih beri ke anak gitu Pak, agar siswa menjadi lebih berkarakter seperti itu. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu sesuai dengan mapel saya, misalnya mengadakan kelompok untuk membuat mading dengan tema karakter seperti itu Pak, membangun karakter siswa, karena anak SMK itu rentan dengan perkelahian juga Pak, seperti itu. Iya, oke. Baik, ningkatin karakter anak-anak. Anak-anaknya peserta didik ya? Iya, peserta didik Pak, siswa. Oke, luar biasa. Apalagi anak SMK katanya suka berantem. Iya Pak, itu hobinya. Kalau Anda semua di sini suka berantem nggak? Oh, saya enggak sih Pak. Enggak ya. Cari aman aja kita Pak. Cari aman. Damai kita Pak. Oh, damai-damai aja ya. Ya paling bantu kecil dengan suaminya ya. Pak, ini cepetan beli sembako sebelum bulan puasa. Wah. Bapaknya. Saya juga lagi ikut latsar. Sabar mah. Gitu katanya. Terus kapan Pak? Ya ntar pas tugasnya udah selesai semua ya. Kapan itu? Nanti malam jam 23.59.
Kan dudietnya LMS 1359 kebanyakan. Nah itu baru kita belanja katanya. Udah tutup, Pak. Udah tutup ya. Oke. Lanjut di samping Mbak Nita, yang lain gimana nih? Yuk, boleh. Ada 10 orang lanjut semuanya ya? Ya, boleh izin Pak? Boleh. Silakan. Ya. Ini kan pertanyaannya jika lulus Latsar sebagai PNS ya Pak ya? Iya. Insya Allah. Ya jangan ini Pak, jangan. Insya Allah lulus Pak. Insya Allah ya. Ya, jika lulus nanti saya akan menyukseskan kurikulum Merdeka itu Pak yang baru aja diterbitkan oleh Kemendikbud Ristek, itu berkaitan dengan tugas akhir anak SMA, itu kan esai ilmiah Pak, yang nantinya akan disusun oleh anak-anak SMA sama seperti mirip dengan mahasiswa ya di perguruan tinggi. Saya sebagai guru bahasa Indonesia itu akan ikut menyukseskan penulisan esai ilmiah, itu mengajarkan siswa-siswinya menulis esai ilmiah itu dengan penuh tanggung jawab juga, dengan kompeten dan adaptif Pak. Jadi apa kata kuncinya apa jadi? Menyukseskan kurikulum Merdeka yaitu dengan membimbing anak-anak menyusun esai ilmiah yang dijadikan tugas akhir nanti. Itu ya. Esai ilmiah Pak. Oke, baik. Jadi kalau di ekskul ya, ada ekskulnya ya, kalau di sekolah ya, ada ya. Itu sudah menjadi nantinya kalau sudah menjadi kurikulum baru itu Pak, itu bakal jadi tugas akhirnya Pak. Oh gitu ya. Ya. Jadi resmi itu ya, maksudnya bukan yang ekskulnya aja ya. Ya, bukan ekskulnya lagi Pak ya. Oke, baik. Betul. Terima kasih Mbak Arumi, lanjut. Yang lainnya. Kalau mau simpel, oh saya sama dengan Mbak Arumi, saya sama dengan Mbak Ani, saya sama dengan ini Pak. Nah, itu paling gampang seperti itu. Tapi kurang inovatif ya. Pengennya nyamain aja. Ntar nilainya mau samain juga ya. Yuk, yang lainnya. Saya Bapak, mohon maaf kalau salah. Ya, silakan. Karena saya mengajar di TK, TK itu kan ibaratnya dasar dari pendidikan. Jadi saya akan memulai dari mengajarkan pembiasaan yang baik. Karena Jakarta rawan banjir gitu, jadi saya akan memulai dari hal kecil seperti mengajarkan anak untuk terbiasa membuang sampah pada tempatnya gitu. Terus untuk realnya saya membuat alat peraga dari barang-barang bekas seperti itu. Jadi anak tahu oh sampah itu ternyata bisa dimanfaatkan seperti itu. Mungkin membuat mainan-mainan seperti itu. Baik. Jadi mungkin PHBS ya. Hidup bersih dan juga cinta apa nih? Oh cinta begini? Love-nya kurang ini. Hati ya Pak. Hati Pak. Ya peduli lingkungan lah gitu ya. Maaf ya, saya kurang romantis jadi gini. Tulisannya jelek banget ya. Oke, baik, makasih Mbak Nining. Terima kasih Bapak. Iya, jadi mau peduli lingkungan ceritanya, perilaku hidup bersih dan sehat. Oke ya, di samping Mbak Nining ada siapa? Izin saya Bapak, Rizka. Ya, Rizka silakan. Iya Pak, jika saya lulus menjadi PNS, lulus Latsar dan sebagai PNS, yang saya akan berikan yang pertama saya memperbaiki diri Pak. Waduh, emang kenapa? Memperbaiki diri dari segi pelayanan saya kepada peserta didik, kepada orang tua gitu Pak. Gitu yang ya? kedua, ya saya meningkatkan kompetensi saya sendiri untuk lebih tahu mencari dalam tentang materi-materi yang saya ajarkan. Saya juga akan mengajak siswa untuk mengetahui museum-museum yang ada di Jakarta, karena kemarin saya mengajar anak tidak tahu museum Fatahir aja nggak tahu Pak, museum Kota Tua. Gitu. Kalau Mbak Rizka tahu semua museum? Belum semuanya, tapi saya beberapa tahu Pak yang ada di Jakarta. Gitu ya. Oke. Terus?
Selanjutnya saya mempromosikan sekolah, Pak. Salah satu ini ke media sosial bahwa sekolah ini mendapat juara ini gitu. Oke, lalu apa lagi? Sudah Pak, itu dulu Pak. 3 aja. Iya. Apa itu cukup tiket itu untuk berkontribusi kelulusan Anda? Sudah Pak. Sudah ya. Ada lagi yang lainnya boleh nambah? Saya kasih tambahan. Coba Mbak Rizka boleh nambah apa lagi selain 3 tadi? Baik Pak Hari. Bentar dulu, saya masih nanya Mbak Rizka dulu untuk baca pita. Mbak Rizka boleh nambah lagi? Apa oh lagi? iya Pak. Saya ikut pelatihan-pelatihan Pak. Ini pertanyaan kan apa yang akan Anda kontribusikan untuk Jakarta ya? Apalagi kira-kira? Ikut pelatihan kan untuk kepentingan sendiri nih ceritanya ya? Iya. Tapi yang untuk langsung direct kepada user Anda apa kira-kira? Itu untuk membuat video pembelajaran Pak pada anak. Oh gitu. Udah? Sudah Pak. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Saya nulisnya bingung. Apa jadinya gitu ya? Maksudnya saya tanya lagi. Intinya meningkatkan apa tadi Mbak Rizka? Kompetensi Pak. Oke, kompetensi ya. Baik, nah sekarang untuk membaca Vita boleh 5, boleh 10, boleh 100. Oh. Silakan baca Vita. Baik, terima kasih Pak Hari. Silakan. Baik Pak, jika saya lulus latsar, Baca Vita akan memberikan apa kepada warga Jakarta? nah kebetulan kan saya mengajar kelas 1 Pak. Jadi saya harus lebih sabar menghadapi anak-anak kelas 1. Apalagi anak kelas. Sekarang kurang sabar sama apa gimana? Iya Pak, masih melatih emosi. Waduh. Kan dulu juga nggak ngajarnya di kelas tinggi, kelas 4. Oh, kalau kelas 4 boleh nggak emosi? Bukan, kalau kelas 1 kan kadang masih ngambekan Pak. Terus? Ya jadi harus lebih sabar. Kadang gebet-gebetan dia, harus menggumutnya dia. Kadang kan kalau disuruh nulis lama tuh. Ya, yang mesti sabar nih anak murid apa gurunya nih? Gurunya. Gurunya siapa nih? Gurunya saya Pak. Iya, itu dia tuh. Berarti yang tadi saya ngomongin bener ini ya? Iya Pak. Nah. Iya lagi. Iya. Iya lanjut. Terus ya, baca Vita. Ingin menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kalau sekarang belum menyenangkan. Kalau sekarang menyenangkan sih Pak. Oh, berarti nanti kalau udah jadi PNS? Ya kan masih banyak belajar Pak. Kayak kalau kelas 1 kan masih suka nyanyi-nyanyi. Oh iya ya kan kelas 1 ya? Iya. Kelas 1 gitu Pak. Oke, apalagi? Kemudian paling menerapkan kebiasaan kepada anak-anak. Apa kurang jelas? Menerapkan kebiasaan kepada anak Pak. Pembiasaan yang seperti apa? Misalnya kalau kamu mau ke toilet, gitu. Iya. Emang selama ini nggak begitu? Ya, kadang iya Pak, ada anak yang langsung keluar. Padahal ada gurunya di depan, tapi udah nggak tahan kali dia, udah nggak tahan, namanya juga masih anak-anak. Mas, namanya juga masih anak-anak itu Mbak. Kan harus dibiasakan Pak. Oh iya. Biar kedepannya biar lebih ngerti lah. Mungkin kurang komunikasi ya, belum ada dikasih tahu ya. Nah iya, kalau anak memang harus sering diingatkan Pak, berulang-ulang. Kenapa tuh? Ya kan namanya anak kelas 1 pikirannya masih gimana ya? Masih gimana? Kalau kata saya sih masih polos-polos aja, namanya masih anak-anak. Maksudnya gitu Pak, masih polos. Jadi harus benar-benar dari kita sebagai guru itu harus sering mengingatkan. Oke, berarti saya harus sering mengingatkan peserta saya di kelas ini. Kurang lebih begitu ya Mbak Cavita ya? Ya Pak.
Jadi harus apa tuh tadi kontribusinya apa tuh? Pembiasaan ya, sopan santun gitu ya. Saya tulis ya. Tapi saya sepakat juga tuh dengan Mbak Tavita ya. Mesti saya mesti nahan sabar juga, sabar. Sabar banget, Pak. Hah? Ya harus, emang sabar banget, gak cuman ke anaknya, ke orang tuanya juga harus sabar banget. Iya, ini maksudnya saya juga harus sabar juga menghadapi Anda semua di kelas ini kan. Kan masih anak-anak juga tadi katanya. Betul begitu? Betul, Pak. Betul ya, iya. Ya doakan ya supaya saya juga termasuk orang yang sabar ini. Anda juga termasuk orang yang sabar menghadapi saya gitu ya. Oke Mbak Cavita, terima kasih. Jadi baik Pak, terima kasih. Pesan saya Mbak Cavita itu tantangan terbesar ya. Kalau kelas 1 kan basic banget, kelas dasar. Jadi ya tadi apapun yang terjadi, anak murid saudara sekalian untuk melakukan apapun itu tadi masih anak-anak, itulah harus dididik. Orang tuanya menitipkan di sekolah ya, memberikan amanah kepada saudara sekalian. Oleh karena itu, amanah itu harus ditanggungjawabkan kepada orang tua yang sudah menitipkan anak-anaknya kepada Anda semua di sekolah. Itu salah satu basic dari prinsip akuntabel. Ya, macam kita gitu ya. Konteksnya ke situ ya. Oke, makasih. Ada lagi mungkin? Yang belum siapa? Ya, silakan. Misalnya jika saya diberikan perusahaan besar sebagai PNS, gimana kontribusi saya sebagai guru? Kontribusi saya akan menciptakan suasana kelas yang aktif, kolaboratif, dan kondusif. Tidak hanya di kelas saja, tapi di kantor juga, dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa, kepada guru-guru seangkatan, sejawat, dengan cara berkolaboratif. Kalau dengan murid, biasanya bersikap ramah, bersikap agar siswa itu aktif dalam kegiatan belajar ingin membangkitkan suasana kelas itu aja sih Pak. Oke ya, jadi gimana caranya menciptakan kondisi kerja ya, mau di kelas mau di kantor yang kondusif. Nah ini juga tantangan besar juga ya. Lagi sekarang udah ada gadget, jadi mau ngomong sama temen ya dia lagi main handphone, dan main sih katanya lagi kerja juga ya. Atau teman Anda lagi ngomong sama Anda, ternyata lagi buka laptop atau lagi buka gadget yang lain, kita lagi ikut tatsar gitu ya. Jadi itulah tantangan ke depan, benar juga ya. Oke, di samping Mbak Rini ada lagi yang lain yang belum? Masih ada yang belum? Saya Pak. Ya, percaya. Iya Pak, terima kasih. Jika saya menjadi PNS di DKI Jakarta, saya akan memberikan kemampuan saya dan menerapkan pelayanan publik dalam mata pelajaran saya di mata pelajaran PJOK dengan cara melatih anak untuk gemar memainkan bola voli. Hal ini dimulai dengan kebetulan di sekolah saya belum ada ekstrakurikuler untuk bola voli ini, akan diusulkan ke pihak sekolah untuk mengadakan ekskul tersebut. Untuk yang kedua, hal yang kedua yang akan saya lakukan yaitu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain seperti seni budaya. Dalam hal ini berkolaborasi untuk membuat gerakan yang bisa diaplikasikan kepada peserta didik dalam materi senam, Pak. Jadi nantinya akan ada seperti senam massal yang dilakukan mungkin satu kali di tingkat sekolah. Oke, jadi krunya gemar olahraga lah begitu ya, kalau lebih ya. Ya Pak, senam, mau bola, mau voli, mau apapun itu untuk kesehatan Mas Cahyo ya. Ya Pak. Oke, ternyata teman-teman di sini senang olahraga apa tidak? Tanya Mas, udah pernah nanya gitu nggak sama teman-teman? Mas Cahyo udah pernah nanya? Pak, tadi Mas Cahyo sudah pernah nanya teman-temannya nggak di sini senang olahraga apa tidak? Nah, kebetulan belum, Pak. Itu sebelum nanti Anda jadi PNS, sebaiknya itu dilakukan dulu ya. Ya Pak, siap Pak. Kalau teman-temannya ada yang nggak mau semangat, ya itu tugas terberat Anda tuh sebelum jadi PNS. Itu loh. Kalau Mas Rizky bilang, saya senangnya adalah senam musik. Ya, gesekin biola misalkan, katanya senam juga dan lainnya. Itu mungkin nggak akan masuk kategori ya. Tadi kan
nggak masuk bola besar, bola kecil. Iya Pak, betul Pak. Betul-betul aja nih. Saya lagi belain temennya Mas. Oke ya. Baik, makasih Mas Cahyo. Lanjut. Lahir Baik, siapa Pak. yang belum? Rizky? Baik Pak, iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Di sini saya akan menjawab apa yang saudara akan kontribusikan untuk Jakarta jika lulus sebagai PNS. Lebih ke pribadi saya sih Pak. Yang pertama adalah mengoptimalkan pelayanan. Kemudian mentaati peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan Undang-Undang ASN. Kemudian yang saya ingin kontribusikan adalah aktif di karena kebetulan saya adalah guru seni musik ya Pak, atau guru seni budaya. Jadi saya ingin aktif di komunitas seni Jakarta Pak untuk lebih mendalami, karena nanti yang saya hadapi adalah mengajarkan bagaimana sih seni-seni di Jakarta, budaya di Jakarta kepada peserta didik saya. Gitu Pak. Oke ya, meningkatkan layanan juga komunitas seni musik Jakarta. Oke ya, ini ada 10 orang udah semua ya. Kalau saya itu sudah 10 nih. Ya Pak, betul. Oke, tapi kalau ada yang mau nambah orang ke 11, sini ada panitia nggak? Nanti kita tanya juga boleh. Kalau panitianya masih CPNS. Tapi nggak ada, kayak panitianya udah PNS juga ya. Oke, ini menggambarkan potret rencana saudara-saudara semua kalau lulus Natsar dan diangkat menjadi PNS. Masing-masing mungkin nggak tahu ya, ini yang terucap dari Anda masing-masing sih ya. Saya nggak bisa intervensi juga, cuma nanya aja tadi, memverifikasi atau mengkonfirmasi apakah benar begini. Tapi biasanya saat nanti benar menjadi PNS, biasanya orang suka lupa. Tadi kata siapa ya? Anak-anak sering pada lupa Pak, kata Mbak Cavita kalau nggak salah ya. Betul ya Mbak Cavita ya? Lupa dia mau ke belakang melonong aja. Tapi barangkali karena itu sifat dasar manusia, walaupun Anda sekarang sudah dewasa, barangkali juga akan bisa jadi lupa. Apa yang tadinya direncanakan atau dicita-citakan, tapi mungkin belum terrealisasi dan seterusnya. Akan tetapi itu mudah-mudahan menjadi baseline atau dasar. Oh iya nih, saya sebenarnya punya amanah ya. Kalau jadi PNS itu harus begini. Kayaknya dulu waktu Laksar pernah ditanya deh. Ya Anda ingat baik-baik aja. Masa saat ini untuk di masa depan nanti. Karena kenapa? Sekali lagi ya, karena kenapa? Orang ketika meningkat, kadang-kadang suka lupa sama pijakan awalnya. Pejabat setinggi apapun, kan dia dari CPNS dulu. Seperti saudara semua. Betul ya? Ada yang bisa langsung masuk, tiba-tiba langsung jadi kepala gitu. Ya ada kan? Bertahap. Artinya, siapapun pejabat itu juga pernah mengalami masa seperti saudara semua. Tentunya dengan dinamika yang berbeda ya, sesuai dengan kontekstual momentum saat itu. Dulu namanya prajabatan dan segala macam. Jadi, saudara, tantangan ke depan akan sangat banyak, sehingga kontribusi yang bisa kita berikan kepada PVDP Jakarta, kepada warga Jakarta ini tentu akan dinamis. Oleh karena itu, lagi-lagi kita harus menyiapkan. Ya, kita jangan sampai tertinggal. Caranya bagaimana tadi? Dengan menerapkan berakhlak yang tadi banyak banyak unsurnya begitu ya. Ini kita bisa menggali, dan karena ini sebagai nilai-nilai dasar, core value yang sudah kita sepakati sebagai aparatur sipil negara di Indonesia, maka ini yang mesti kita junjung tinggi. Kalau ini sudah terjadi, harapannya adalah saudara semua Indonesia ASN-nya menjadi smart ya. Nah, kalau sudah kalau ini tercapai, maka pemerintahan kita pun menjadi smart juga ya. Kita sebut dengan smart governance ya. Seperti itu. Barangkali ini sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, nanti saya mohon di-invite ya di grup. Ada grupnya nggak? Atau dibuat untuk khusus untuk agenda 2 ini. Barangkali sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Silakan.
Oke, nggak ada nih. Udah langsung bengong semua deh. Izin Pak Ari. Ya, silakan Fani. Ini untuk dari kan kita membahas agenda 2 terkait berakhlak ya Pak, berorganisasi nilai berakhlak itu. Berarti nanti poin-poin tersebut akan kami masukkan di tahap rancangan yang akan kami susun next di agenda 3 dan 4 ya Pak. Betul, ya betul sekali. Jadi karena tadi berproses ya saudara sekalian, maka saya menyarankan untuk nanti tugas akan saya upload di LMS setelah ini selesai ya. Ada tugas kelompok, Anda harus diskusi dengan saya akan bikin 2 grup gitu. Jadi nanti juga ada tugas individu mungkin di hari sekarang hari apa nih, hari Selasa ya. Mungkin hari Rabu atau hari Kamis. Anda akan menyiapkan rancangan-rancangan kegiatan dan tahapan kegiatan yang mengandung nilai berakhlak untuk rancangan aktualisasinya. Ya, untuk sebagai latihan. Walaupun yang nanti yang benar-benar real adalah ketika Anda masuk di agenda 4 itu yang benar-benar dikonfirmasi dengan mentor. Kan tapi kalau pada fase ini pun Anda sudah ada diskusi, itu menjadi lebih baik. Kenapa? Kan udah mulai start kan? Sudah mulai ya kisi-kisi lah gitu segala macam. Itu Mbak Fani. Atau mau langsung saya tugasin aja semuanya jadi satu blok gitu di hari ini gitu semuanya atau gimana? Pengennya gimana? Jangan Pak. Gimana Van? Seperti itu atau bertahap aja? Bertahap aja Pak. Oke ya, kalau bertahap berarti saya uploadnya satu-satu. Tapi kalau Anda pengen, Pak, kalau gimana kalau semua tugas jadiin satu Pak? Besok kita biar free bebas gitu. Boleh-boleh aja sih. Kalau saya orangnya bebas-bebas aja. Pilih yang mana? Bertahap aja. Bertahap aja Pak. Bertahap aja. Oke. Oke, kayak gitu Mbak Fani. Ya, Pak. Oke, barangkali yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke ya, jadi nanti ini tidak saya jelaskan, tadi sudah Anda lakukan ya, berakhlak, kalimat afirmasinya. Itu yang pojok. Kita tadi sudah jelaskan. Nah, untuk penugasan nanti sudah cek di LMS, yang mungkin saya 5 menit setelah ini saya akan saya upload. Kemudian tolong WA saya mungkin dimasukkan ke grup. Barangkali nanti kalau ada recording Zoom ini dan dokumentasi pembelajaran baik sinkronos ataupun asinkronos, saudara semua sampaikan di grup supaya bisa saya cek. Ya, kurang lebih seperti itu mungkin saudara sekalian untuk pertemuan sinkronos pertama kita hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemanasan yang cukup ya. Untuk memanaskan pagi hari ini yang kemarin mungkin sempat agak mendung, sekarang mudah-mudahan lebih cerah lagi. Bagi siapa mungkin di antara Anda yang hari ini hatinya rada-rada masih kurang gembira, mudah-mudahan setelah pertemuan hari ini bisa lebih gembira lagi. Amin. Ya, karena kita lihat di TV ini iklan-iklan sirup udah mulai bermunculan ya. Jadi harus disambut juga ini bulan puasa, bulan Ramadan, iklan aja nyambut, masa kita enggak gitu ya. Jadi harus gembira dan suasananya menyenangkan, apalagi ini sambil dengan kasar. Jadi saya pikir ini momentum yang sangat pas ya untuk angkatan sesuatu. Mungkin itu saudara sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima baik. kasih banyak Pak Ari. Sama-sama. Saya izin live. Anda boleh stay di sini. Jangan lupa nanti recording segala macam. Sembari saya upload LMS ya. Siap Pak. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak Ari. Terima kasih Pak. Sama-sama.